Bismillah. Nah, kita lanjut ya. Kita mulai pembahasan soal tryout KSM pada hari Selasa kemarin ya. Nah, soal nomor 1. Fitra mengendari motornya di lintasan lurus dengan kecepatan konstan, yaitu 80 km per jam. Nah, di saat bersamaan, Mulia melaju motornya di lintasan berkelok dengan kecepatan yang sama, yaitu 80 km per jam. Pernyataan bahwa ini yang benar adalah oke ya. Nah, jadi hati-hati dengan pernyataan yang GLB dan GLBB ya. Kebanyakan siswa berpikir GLB itu kendaraan yang melaju dengan lintasan lurus. Sedangkan GLBB lintasannya berkelok-kelok. Nah, jadi sebenarnya gerak lurus di sini bukanlah tentang lurus lintasannya, tapi maknanya grafiknya berupa garis lurus. Ketika ini mewakilin jarak, ketika ini mewakilin waktu. Nah, maka jika itu GLB, garis lurus. Nah, inilah dikatakan gerak lurus beraturan. Nah, sedangkan ini gerak lurus beraturan, iya, kalau di sini S, di sini waktu, grafiknya melengkung. Tapi jika di sini kecepatan, di sini waktu, nah grafiknya juga garis lurus. Ini yang dinamakan gerak lurus. Nah, jadi di sini ada kata-kata apa? Konstan nih, konstan. Berarti apa? Ingat, membedakan GLB dan GLBB itu hanya dari mana simpelnya? Kecepatannya konstan. Sedangkan GLBB kecepatannya berubah. Nah, ini cuman gitu ya, berubah. Jadi apa kejadian pernyataan bahwa ini yang benar? Iya, Fitra dan Mulia bergerak dengan GLB. Jawabannya A ya. Itu dia soal nomor 1. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini soal nomor 2. Perhatikan gambar. Ada gambar diberikan, tapi nggak disebutkan ini sumbu apa ya. Di sumbu Y-nya ini tidak disebutkan, di sumbu X-nya tidak disebutkan. Manakah pernyataan berikut yang salah? Oh, yang salah berarti. Yang A, benda bergerak dengan kecepatan konstan. Oh, yang A ya. Yang A berarti V-nya konstan. Nah, V-nya konstan. Bergerak dengan kecepatan konstan jika sumbu X-nya adalah waktu. Ini waktu. Dan sumbu Y-nya adalah kecepatan. Sumbu Y-nya adalah kecepatan. Ini V. Ya. Nah, ini benar. Coba kita lihat. Misalnya kita misalkan aja lah ini 10. Maka ketika 1 jam, 2 jam, 3 jam, kecepatannya sama nih 10 terus, berarti pernyataan A itu bukan jawaban ya. Pernyataan A bukan. Yang B, benda dalam keadaan diam jika sumbu Y-nya adalah jarak. Nah, kali ini jika sumbu Y-nya jarak. Yang dua nih, jika sumbu Y-nya jarak dan sumbu X-nya waktu. Iya, betul. Nah, kenapa? Misalnya nih, jarak berarti kan satuannya meter. Bisa posisi benda 10 meter. 1 jam, 2 jam, 3 jam. Dia tetap berada 10 meter. Berarti benar ya. Nah, benar. Ini jawabannya benar. Tapi yang kita ingin cari yang jawaban salah. Berarti B juga bukan jawaban. Ya. Yang C. Nah, yang C kali ini C. Benda bergerak dengan percepatan konstan. Wow. Jika sumbu X mewakili waktu, berarti kita buat lagi. Nah, sumbu X ini adalah waktu, sedangkan sumbu Y adalah A. Iya. Misalnya nih percepatannya 10 meter per sekon kuadrat. 1 jam, 2 jam, 3 jam, 10 terus. Ternyata C juga bukan jawaban. Ya udah, berarti D, benda bergerak dengan kecepatan berubah jika sumbu X mewakili waktu. Ya, jika sumbu X-nya mewakili waktu dan sumbu Y-nya mewakili kecepatan. Nah, gini ya. Berarti ini kan sebenarnya kecepatannya sama. Nah, 1 jam, 2 jam, 3 jam sama 10 meter per sekon. Tapi di sini dibilang kecepatannya berubah. Maka yang salah D. Untuk nomor 2 ya, jawaban D. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya.
Nomor 3. Nah, kita masuk ke nomor 3 nih. Kendaraan pengangkut sampah ya di sebuah pondok pesantren melaju di jalan selama 35 menit dengan variasi sebagai berikut. Nah, jadi inilah variasi grafiknya. Ini grafik yang ini, nah ini grafik P ya. Kemudian yang ini grafik Q, nah ini grafik Q, dan ini grafik R. Mari kita mulai pertanyaan. Grafik manakah yang menunjukkan mobil tersebut mengurangi percepatan? Oke, jadi kita nggak fokus pada angkanya ya, tapi hanya bentuk grafiknya. Pertama, yang perlu kita ketahui bahwasanya ini dulu yang penting. Nah, ini dalam apa? Kilometer per jam. Ini per hours ya dalam bahasa Inggris. Berarti ini adalah kilometer per jam. Berarti kalau kilometer per jam itu apa Pak Mulia? Berarti ini adalah melambangkan kecepatan. Nah, kecepatannya V. Jadi ini grafiknya kecepatan. Sedangkan ini menit. Iya, ini waktu. Nah, grafik manakah yang menunjukkan mobil tersebut mengurangi percepatan? Mengurangi. Kita lihat kalau ini sumbu kecepatan dan ini sumbu waktu, maka jika grafiknya seperti ini, nah kita lihat nih, mulai dari 0, 10, 40, nah ini 15 menit ya. Jadi 1 menit, 2 menit, 3 menit, sampai 15 menit. Kita lihat semakin bertambah waktunya, kecepatannya juga meningkat. Berarti grafik P ini adalah dipercepat. Nah, dipercepat. Berarti yang A bukan jawabannya. Yang B, grafik Q. Nah, kalau kita lihat grafik Q, di sini kecepatan, di sini waktu. Ini kan grafiknya, nah seperti ini. Ya, berarti kalau kita perhatikan, pertama kecepatannya 40, lama-lama turun nih, turun, ya kan? Turun, jadi iya jadi 10 sebelum dia masuk lurus kan. Nah, oh ini dia kecepatan mula-mulanya 40 di sini ya. Tapi semakin berjalan waktu kecepatannya berubah, berarti dia diperlambat. Nah, itu jawabannya B ya. Kalau C, ya kecepatannya tetap yang C ya. Maka jawaban untuk nomor 3 adalah B. Kita lanjut ke nomor 4. Nah, ini nomor 4 ya. Nomor 4. Perhatikan gambar. Nah, ini ada gambar sebuah bola ya, sepertinya ditendang atau dilemparkan dengan membentuk sudut. Ya, sudut nih. Ada posisi di A, ini posisi di B, posisi C, posisi D, dan posisi E. Manakah di bawah ini yang tidak benar jika kecepatan awal bola 100? Oke. A. Bola akan mencapai ketinggian tertinggi jika sudut yang dibentuk 90 derajat. Oke, ini jadi kalau dibentuk 90 derajat gambarnya enggak seperti ini. Ini kan hanya bentuk soal. Jadi kalau dibilang 90, nah sudut 90 berapa? Ini 45 kan di tengah-tengah. Iya, ini dia nih. Berarti 100% ke atas. Jadi ketika bola itu dilempar sudut 90 derajat, nah, logika aja lah. Kita lempar bola ke atas dengan kita lempar bola ke samping, pasti ketinggiannya beda. Misalnya ini jatuhnya di sini. Sedangkan ke samping kalau kecepatan awalnya sama ya, paling deh di sini ya. Kalau 30 ya di sini. Kalau misalnya nanti sudutnya 75 ya paling gini. Ternyata ketinggian maksimum betul pada saat 90 derajat. Nah, tapi kita disuruh cari yang tidak benar, maka A bukan jawaban. Yang B, bola akan mencapai jangkauan terjauh jika sudah dibentuk 45. Iya, betul. Sudut setengah dari 90 alias di tengah sini. Nah, ini akan menghasilkan lintasan terjauh jika sebuah bola ditendang dengan kecepatan yang sama. Ah, ini dia nih. Ini 45. Sedangkan misalnya 75 paling gini dia. Sedangkan 30 ya gini. Nah, disinilah posisinya. Jadi yang dikatakan jangkauan terjauh dalam soal ini jarak di sumbu X. Inilah dia dikatakan R atau jangkauan terjauh. Ya, berarti untuk untuk B juga bukan jawaban karena kita disuruh cari yang tidak benar. Yang C,
Pada gambar, energi potensial dan energi kinetik bola maksimum di C. Ingat, energi kinetik itu, energi yang muncul akibat geraknya, kinetik. Sedangkan energi potensial akibat posisinya. Nah, di sini dibilang energi potensial dan energi kinetik bola maksimum di C. Ingat, di C ini energi potensialnya itu terbesar. Nah, ya betul. Tapi apakah energi kinetiknya maksimum di situ? Ya belum tentu. Kalau dari energi kinetik di sumbu Y, sumbu Y nih yang ke atas, pastinya itu minimum. Karena benda tadi apa? Benda tadi itu diam pada ketinggian tertentu. Tapi ketika energi kinetik pada sumbu X selalu sama. Tidak ada maksimum dan minimum. Karena dia gerakannya GLB. Kalau yang sumbu X berarti C juga bukan jawaban. Itu jawabannya D. Energi mekanik di A dan D adalah sama. Iya, energi mekanik itu rumusnya energi potensial tambah energi kinetik. Jadi ketika posisi di sini energi potensialnya kecil, tapi energi kinetiknya maksimum. Ketika di sini berkurang, energi kinetiknya berkurang, energi potensialnya bertambah. Sama. Di sini energi potensialnya maksimum, energi kinetiknya minimum. Dijumlahkan sama juga. Maka jawabannya adalah energi mekanik di titik A dan D adalah sama. Oh, ralat ya. Berarti jawabannya adalah yang C. Yang D juga benar nih. Ini D benar. Pada gambar ini yang salah nih. Nah, C. Pada gambar, energi potensial dan energi kinetik bola di maksimum di C. Ya, tadi Pak mulai jelasin salah ya. Kenapa? Karena energi kinetiknya itu bernilai minimum pada sumbu dan energi potensialnya bernilai maksimum, tidak sama. Jadi yang salah C. Di sini kata-katanya ini ya. Nah, oke. Berarti nomor 4 C. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, oke, kita lanjut nih ke soal nomor 5. Soal nomor 5 ya. Oke, di soal nomor 5 sesuai dalam Quran surat Al-Anbiya. Nah, di sini ya, ayat 32. Pernyataan yang benar terkait posisi pada gambar di bawah ini. Jadi inilah bedanya KSM dengan KSN atau Olimpiade Science, di mana soal-soalnya terintegrasi dengan Al-Quran. Ya, jadi ada soal yang integrasinya langsung, ada yang hanya bersinggungan. Tapi sepertinya kali ini soalnya langsung. Maka setidaknya kita harus tahu Quran surat An-Anbiya ayat 32 itu artinya apa, atau bisa juga menganalisa dari gambar. Ya, menganalisa dari gambar. Tapi bagi peserta yang tahu maksud Quran surat Al-Anbiya ayat 32, maka lebih mudah lagi memahami. Ya. Nah, kalau kita lihat ini dia. Nah, ini dia nih ayatnya nih. Oke ya. Ini ayat surat Al-Anbiya ayat 32. Gimana nih Pak Mulia taruh nih? Terlalu besar ya. Oke, sebelah sini aja. Nah, di sini dikatakan bahwasanya ya artinya dan kami menjadikan langit itu sebagai atap yang terpelihara, sedangkan mereka berpaling dari segala tanda kekuasaan Allah yang terdapat padanya. Nah, dari kata-kata di sini tentang atap biasanya digunakan untuk apa di rumah? Ya, sebagai melindungi ya. Salah satu melindungi dari hujan, misalnya ini ada atap rumah. Nah, atap ini biasanya berguna untuk melindungi sesuatu yang jatuh dari langit ya. Nah, jadi kalau kita lihat dari ayat tersebut, nah ternyata bumi kita itu juga diciptakan oleh Allah itu
seperti atap melindungi bumi. Nah, coba perhatikan bulan. Bulan itu kenapa? Kalau kita lihat kayak seperti ada kawah-kawah kalau kita perbesar. Nah, diperbesar sekian kali seperti ada kawah seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, ada kawah-kawah. Nah, di mana kawah-kawah tersebut merupakan tabrakan meteor. Nah, sehingga di tanahnya itu masuk ke dalam. Kenapa? Karena di bulan nggak ada atap. Apa atapnya? Atap di bumi banyak, diciptakan Allah itu banyak atapnya. Mulai dari atmosfer, mulai dari itu medan magnet bumi. Nah, di situ kata kuncinya. Pernyataan yang benar terkait posisi pada gambar di bawah ini. Kita lihat nih posisinya. Pada posisi C. C di mana? Oke, ini C ya. Memiliki ketahanan terkuat planet bumi dari tsunami matahari. Tsunami matahari. Jadi ternyata tsunami bukan laut aja ya. Matahari itu juga memancarkan gelombang atau energi panas. Dan yang paling besar disebut dengan tsunami matahari. Nah, jadi misalnya ini matahari. Jadi matahari itu terkadang memancarkan gelombang panas atau muntahannya. Nah, luar biasanya yang Allah ya, ternyata menciptakan bumi kita ini memiliki apa medan magnet bumi. Nah, gini medan magnetnya. Sehingga sinar matahari atau tsunami matahari yang begitu panas terbelah dia di sini ya, terbelah. Nah, tapi ingat di sini juga ada sifat magnet. Kalau kita lihat magnet, nah di sini dia. Kalau kita lihat tentang magnet, magnet itu ya, magnet itu biasanya ini kutub apa? Iya, kutub utara, ini selatan. Nah, garis-garis medan magnet, nah itu paling banyak itu di mana? Nah, kayak gini kan? Nah, ini dia. Paling rapat itu di mana? Di sini di kutub utara atau selatan. Nah, sehingga apa? Posisi terkuat nggak mungkin di C. Nah, tapi di kutubnya, kalau tidak kutub utara, ya kutub selatan. Maka A bukan jawaban. Yang B, posisi A. Nah, yang B sekarang. Yang B nih, posisi E dan C memiliki percepatan gravitasi yang sama. E dan C, iya betul. Tapi nggak berhubungan dengan ini. Ya, nggak berhubungan dengan Quran Surat Al-Anbiya sebagai pelindung bumi. Nah, diciptakan Allah sebagai menjadi menjadi atap, tidak. Jadi B juga bukan. C, pada gambar tidak ada posisi medan magnet bumi terkuat selain di A. Iya, kan yang terkuat tadi ada dua, kalau nggak kutub utara kutub selatan nih. Nah, di kutub selatan nggak ada nih titiknya, yang paling dekat di D. Jadi jawabannya ini ya, berarti betul nih jawabannya C. D bukan satu pilihan jauh di atas. Oke, bukan. Maka jawaban soal untuk nomor 5 adalah C. Ingat ya, sifat daripada magnet. Nah, garis-garis gaya magnet atau medan magnet terkuatnya itu terletak di kutub-kutubnya. Ya, lebih kuat di kutubnya. Di sini juga ada, bukan juga ada. Nah, itulah kenapa saat terjadi tsunami matahari, ya, gelombang matahari, banyak yang terperangkap itu di kutub utara atau selatan. Itulah kenapa kalau kita pergi ke kutub, kita akan melihat cahaya-cahaya indah yang disebut dengan aurora. Nah, aurora inilah sebenarnya itu sebuah bencana, tapi sungguh maha kuasanya Allah menjadikan sesuatu hal yang indah. Hanya Allah yang bisa melogikakan sesuatu yang luar biasa tidak baik menjadi baik, gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 6. Salah satu penerapan luar biasa Al-Quran yaitu surat Ar-Rahman. Nah, ayat 19-20 ditunjukkan oleh gambar berikut. Nah, ini sekedar menyinggung ya soal nomor 6. Artinya sebenarnya tanpa mengetahui ya, tanpa hafal ayat ini, nah, tanpa hafal juga bisa jawab soal ini gitu. Tapi Pak Mulya akan tetap jelaskan ayatnya ya. Nah, ini dia. Nah, surat Ar-Rahman ayat 19-20 juga ada gambar lautnya di situ.
Nah, di sini dikatakan bahwasanya arti surat Ar-Rahman, dia membiarkan dua lautan mengalir, yang keduanya kemudian bertemu. Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Nah, ini dia nih. Ini artinya apa? Ini dia nih. Pak Mulya udah sering jelasin tentang bab ini. Inilah batas nih ya. Batas. Nah, artinya biasanya yang membuat tidak bercampur itu adalah jenis alias masa jenisnya. Ini jenis A atau ini jenis B. Nah, biasanya ini air air garam atau ini air laut, ini air tawar gitu ya. Nah, jadi apa hubungannya dengan konsep pada gambar balon ini gitu ya. Nah, jadi sebenarnya konsepnya adalah di jenis, masa jenis ya, masa jenisnya. Kalau ini tadi masa jenisnya pada zat cair, sedangkan ini masa jenisnya pada gas. Nah, di situ analisanya ya, masa jenisnya ada pada gas. Mari kita bahas. Nah, jadi bukan air saja yang ternyata dia itu misalnya ada air ya, air di rumah. Coba tuangkan minyak, boleh minyak makan ya, boleh minyak makan. Dengan catatan airnya itu adalah air biasa, jangan Kangen water. Kalau Kangen water itu partikelnya udah kecil ketika dituangkan minyak. Nah, maka mereka itu bisa saja bersatu, tapi ini air biasa ya yang belum dibuat perlakuan khusus. Nah, jadi dituangkan maka akan terjadi seperti ini, nak. Air ya sejenisnya lebih besar di bawah. Nah, sedangkan air dan sedangkan massa jenis minyak tadi lebih kecil di atas. Menandakan apa? Semakin besar massa jenis sebuah benda, dia tenggelam. Sama kayak benda, kalau massa jenisnya lebih besar tenggelam, melayang, ngapung ya kan. Nah, udara juga sama gitu. Udah misalnya katakanlah ini bumi kita, kita ambil kotak segini. Ada lapisan udara gitu ya. Jadi misalnya isi udaranya itu nitrogen, biasanya nitrogen ya, atau gas. Nah, nitrogen ini lebih ringan massa jenisnya sehingga letaknya di atas. Nah, pada balon ini diisi nitrogen di dalamnya, isi nitrogen. Kemudian untuk buat dia bisa naik dan turun itu dibuat perlakuan di sini. Jadi di sininya ini, nah, kalau kita lihat itu dari bawah ya, dari bawah ini sebenarnya ada kompor di sini, kompor yang besar yang ada bisa dihidupkan sehingga akan ada nyala api, sehingga supaya udara di dalamnya ini panas. Semakin panas udaranya, ingat massa jenis adalah massa per volume. Semakin panas maka volumenya bertambah memuai. Kalau volumenya bertambah, massa jenisnya tambah kecil sehingga makin tinggi naik ke atasnya. Nah, itu konsepnya yang berhubungan dengan surat Ar-Rahman. Gitu ya analisanya. Ini analisanya lumayan tinggi bagi anak MI. Kenapa Pak Mulya buat soal seperti ini? Karena nanti di nasional analisa berpikirnya demikian. Nah, gitu ya. Nah, kita lanjut. Jadi, nah, kembali ke hukum Newton. Oh, ini udah dua gabungan. Hukum Newton itu sebuah benda dapat bergerak ke atas jika. Nah, sebenarnya hukum Newton iya juga. Satu lagi hukum Archimedes ya. Archimedes lah lebih tepatnya. Nah, jadi ke atas itu namanya gaya apung. Nah, sedangkan ke bawah ini namanya gaya berat, W. Nah, jadi apabila F apungnya lebih besar daripada W, maka benda akan mengudara. Contoh, jika F apungnya 10, 10 1000 Newton, sedangkan beratnya itu 900 Newton, pasti ke atas. Tapi jika nanti gaya apungnya 1000, sedangkan ini 1900, ya pasti nggak mengudara. Berarti udah bisa jawab kita. Kuncinya adalah gaya massa sistem beban ini adalah bisa dicari rumusnya M kali gravitasi. Berarti massa dikali 10. Kalikan aja. Benda nomor 1 100 kali 10. Ini 1000. Sedangkan gaya apungnya 1000. Balon udara tidak dapat mengudara ditanya. Oh, ini melayang berarti. Terbang juga tapi melayang di tengah-tengah ya. Ini bukan jawaban. Yang nomor 2, 1200 gram kali kali 10. Iya, di sini 12.000. Ini 1000. Oh, jelas.
Ini juga bisa terbang, ya kan? Oh, ini bisa terbang nggak? Oh, enggak. Lebih berat, berarti 2 lah jawabannya ya. Kalau 3, kita perhatikan dulu nih, apakah kita ada salah hitung nggak? Ya, oh ternyata ini masih ini dalam gram ya. Nah, dalam gram. Berarti 1.200 gram ubah dulu ke kilo. Berarti bagi 1.000, 1,2 kali ya, 1,2 kilo. Maka beratnya kalikan dengan 10, jadinya 12. 12 apa nih? Iya, 12 Newton. Berarti kalau ini 12 Newton, sedangkan gaya ke atasnya 1.000, ya terbang juga ya. Terbang, ini bukan jawaban. Hampir salah tadi, satuannya ternyata. Nomor 3. Nomor 3 nih 200 kilo. Berarti dikali 10 ini 2.000. Ini 1.000. Ah, ini dia nih. Jawabannya ini 3. Ya. Kalau yang 4, kita cek. 1.000 berapa? Oh, ini gram ya. 1.900 berarti 1,9 kilo atau alias 19 Newton. Kalau kita ubah ini 2.000 terbang. Berarti jawabannya C ya. Nah, jawabannya C. Pak, ada yang lebih simpel lagi enggak? Ada. Secara sederhananya ingat aja jika jumpa soal seperti ini. Ya, jika nanti jumpa soal seperti ini. Nah, jadi soal nomor 6 cara sederhananya tinggal lihat aja ya. Dikalikan dengan gravitasi dengan satuan kilo tapi dikalikan 10. Jika nilai pada tabel ini lebih besar itu jawabannya. Ya, nah ini 100 kilo jadi kali 10 jadi 1.000. Oh, sama. Berarti terbang dia melayang, bukan jawaban. Ini 1.200 gram, ubah ke kilo 12 kilo kali 10, 120 kilo. 120 Newton, besar ini kan bukan jawaban. Ini 200 kilo kali 10, 2.000, sedangkan belas ini 1.000. Nah, inilah dia yang tidak dapat mengudara. Jadi soal nomor 6 jawabannya C.